Di sini saya akan melanjutkan penjelasan skrip beranda.php. Di sini ada tag HTML, kemudian tag head, kemudian title yang berisikan judul yaitu Beranda Keranjang UMKM. Di sini kami memasukkan link harf. Kemudian di sini kami memakai CSS, Bootstrap CSS dan Bootstrap JavaScript. Lalu di sini ada var popover yang menampilkan pilihan pada user ketika ingin melakukan edit data atau logout akun. Lalu di sini ada script search yang berisikan link juga. Kemudian di sini ada link ahref yang berisikan style sheet. Kenapa sih, Dap? Kemudian jangan lupa ditutup dengan tag script. Kemudian di sini ada style, menu-menu, strip button. Di sini ada posisinya. Kemudian di sini ada body yang berisikan background color white. Ada header, icon header, judul icon, judul login. Di sini kita memakai font family yaitu Lucida Sans reguler, Lucida Grand dan Lucida Unicode. Kemudian di sini ada menu, word icon, search bar, my profile, notification and history. Kemudian notif, history, order history. Terus ada drop down menu button, notif button, history button, menu button. Kemudian di sini ada menu button 1, menu bottom 2, menu bottom 3, menu bottom 4 dan menu bottom 5. Kemudian di sini ada icon pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Di sini ada titik sidebar, kemudian icon order, menu sidebar 2, menu sidebar 3, teks 2, teks 1, teks 2, border, header menu, kemudian ada kontainer scroll bar. Terus di sini ada batas 1, judul produk, card, nomor produk, nama produk, jenis produk, promo, harga, image fluid, tombol pesan, from, cari produk, status, icon pesan, carousel inner, dan deblock. Nah, kemudian jangan lupa ditutup dengan tag style. Kemudian di sini ada div class yang berisikan header. Dan ini div class menu. Ini ada image. Kemudian ini ada H1 yaitu judul icon yang berisikan keranjang sembako. Kemudian di sini ada span yaitu mengelompokkan elemen HTML jika tidak melakukan spasi atau masih berada di baris yang sama. Lalu di sini ada div class menu sembako yang berisikan link, echo base URL yang berisi stok dapur, icon pertama stok dapur, icon kedua perlengkapan mandi, icon ketiga perlengkapan pembersih lantai, icon keempat makanan instan, dan icon kelima itu beras. Kemudian di sini ada yang tadi titik sidebar. Terus di sini paragraf pertamanya itu ada menu. Kemudian di sini ada link lagi memakai echo base URL yang tampilannya itu ada home, checkout dan chat. Kemudian di sini ada judul produk promo bulan ini. Lalu PHP for each untuk pengulangan. Kemudian di sini ada judul produk lagi, produk hari ini. Kemudian
Nah, ini spend class yang tadi ada jenis produk, promo, harga. Lalu di sini kita memakai div class style position absolute. Kemudian div class toast body yang berisikan selamat datang di keranjang sembako.com. Lalu kita ke beranda penjual. Sama seperti tadi, title-nya yaitu judul berada di beranda toko keranjang UMKM. Kita memakai base URL, Bootstrap, CSS, dan JavaScript. Kemudian sama seperti tadi ada for povover. Ini scriptnya masih sama. Sebentar. Nah, kemudian di sini ada div class yang menampilkan menu. Image-nya kita masukkan link. Kemudian di sini ada judulnya yang yaitu keranjang, sembako, dan penjualnya. Kemudian di sini ada satu kelas lagi yaitu judulnya menu. Nah, link Ahrefs ini di EcoBase URL menampilkan beranda penjual, tampilan promo, kemudian pesanan pelanggan, daftar sembako, dan pendapatan toko. Lalu di sini produk Anda, jadi Anda bisa memesan di sini. Link Ahrefs kelas BTN sama seperti tadi. Ini judulnya tambah produk sembako. Anda bisa menambahkan produk. Lalu di sini ada pilihannya, ada nomor produk, nama produk, jenis produk. Kemudian di sini ada label, promo produk. Option value-nya ada promo bulan Ramadan, promo Lebaran Idul Fitri, promo Jumat Berkah, promo Lebaran Idul Fitri. Di sini ada label harga, input type. Kemudian di sini ada label foto produk. Lalu di sini ada nomor produk. Kemudian nama produk, status, dan jenis produk. Lanjut ke daftar sembako. Masih sama seperti tadi, judulnya daftar sembako keranjang UMKM. Di sini ada judulnya yaitu keranjang sembako penjual, sama seperti tadi. Kemudian isi dari link Ahrefs-nya ada tampilan beranda penjual, tampilan promo, pesanan pelanggan, daftar sembako, dan daftar pendapatan. Ini untuk tabelnya ada nomor produk, nama produk, jenis produk, promo, harga, status produk, habis atau masih ada, foto, pilihan, hapus atau edit. Di sini ada PHP Eco Row, nomor produk yang berisikan nomor produk, nama produk, jenis produk, promo, harga, status produk. Lanjut ke beras.php. Di sini beda judulnya, itu produk beras keranjang UMKM. Skripnya masih sama seperti yang pertama. Ini masih sama. Nah, di sini div class menjelaskan menu bottom, div class menu sembako, yaitu yang berisikan link tampilan stok dapur, kelengkapan mandi, pembersih lantai, makanan instan, dan tampilan beras. Kemudian di sini ada EcoBase URL, tampilan home, kemudian ada tampilan checkout,
Kemudian kita lanjut ke checkout titik PHP. Di sini judulnya itu daftar pesanan keranjang UMKM. Skripnya masih sama seperti yang tadi. Lalu di sini ini masih sama seperti tadi. Di sini ada div class bordernya, yaitu yang berisikan link ahref, echo base URL, tampilan atau home, tampilan checkout, yang menampilkan pesanan Anda. Kemudian di sini ada P kelas promo yang berisikan tanggal pemesanan, jenis promo, nama pesanan barang, alamat, jumlah barang, total harga. Jangan lupa ditutup dengan tag paragraf. Kemudian di sini status pesanan. Lalu di class card body itu ada isinya metode pembayaran, nomor rekening, foto bukti. Ini nama penjual, tampilan ini, tampilan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai skrip depan PHP. Tag HTML di sini yang berjudul keranjangsembako.com. Kami di sini memakai Bootstrap CSS dan Bootstrap JavaScript dan ditutup dengan body. Style di sini yang berisikan icon header, judul icon, menu, link 1, link 2, link 3, link 4, icon 1, logo sembako, judul logo. Di sini ada word 1, button sukses, ada moto, word icon 1, word link 1, word link 2, link 3, dan link 4. Terus di sini ada word login, yang di sini ada gambar ke-1, kedua, gambar ketiga, dan di sini ada carousel yang berisikan di sini ada login, bagian yang pertama, kontainer ke-1, kontainer kedua, service title, yang berisikan tentang Lucida Sans Regular, Lucida Grand, Lucida Sans Unicorn, Geneva, Verdana, dan Sans Serif. Selanjutnya di sini ada service group 1, service 2, dan gambar kontainer 1, gambar kontainer 2, gambar kontainer 3, dan selanjutnya. Nah, di sini mana sih? Nah, di sini kami memakai service title yang berisikan apa kelebihan dari toko kami, dan di sini juga ada pesanan dapat dikirim ke rumah. Dan di sini kami memakai metode COD, Bank Mandiri, BRI, OVO, GoPay. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai edit checkout titik PHP yang berjudul checkout keranjang UMKM. Nah, di sini sama kayak seperti tadi skrip sebelumnya. Di sini terus sama kayak seperti tadi skrip sebelumnya. Button sama kayak seperti tadi. Nah, di sini bisa menampilkan metode pembayaran melalui Mandiri, BRI, GoPay, OVO, COD, dan sini menampilkan nomor rekening, dan simpan dan bayar. Selanjutnya di sini yaitu ada edit konfirmasi titik PHP yang berjudul pesanan pelanggan keranjang UMKM, sama kayak seperti tadi skripnya. Ke bawah. Ini sama kayak seperti tadi, menu button, body header,
Selanjutnya ini ke bawah. Satu apa? Nah, di sini ada header. Span class di sini yang berisikan keranjang sembako penjual. Di sini ada sidebar, judul sidebarnya itu menu, dan di sini kontainer, judul produk yang berisikan konfirmasi pesanan pelanggan. Selanjutnya di sini ada for each pengulangan. Selanjutnya di sini ada option value yang berisikan pesanan menuju pengantaran, option value berisikan pesanan sedang proses pengemasan. Selanjutnya tentang option value pesanan sedang dalam pengantaran ke rumah Anda. Halaman status produk misalnya dalam pemesanan, pengemasan, dan untuk menginformasikan status pemesanan produk. Selanjutnya ini ada title yang berjudul ubah data sembako keranjang UMKM, sama seperti tadi skrip sebelumnya. Dulu laporannya harus ke Panti. Oh yayasan. Ke yang. Nah, ini dia menu bottom, body, header, weight, dan lain sebagainya, sama kayak seperti tadi. Sekarang mah gampang. Tinggal buat. Image sama kayak seperti tadi. Di sini ada picture, judul border 1. Nah, di sini ada div class menunya yang berisikan keranjang sembako penjual. Nah, di sini ada div class border. Nah, di sini for each pengulangannya, di sini ada judul update produk yang kita buat. Selanjutnya sama kayak seperti tadi. Terus di sini kita select name yang pakai apa sih? Menggunakan promo, contohnya kayak option value promo bulan Ramadan, option value yang berisikan promo Lebaran Idul Adha, option value yang berisikan promo Jumat Berkah, option value yang berisikan promo Lebaran Idul Fitri. Nah, di sini kita bisa update produk. Selanjutnya, di sini tag HTML yang berjudul checkout keranjang UMKM, sama seperti skrip sebelumnya. Nah, di sini ada judul icon, word icon 1, icon header, judul, nama produk, tanggal pemesanan, penerima, harga dan metode pembayaran, total harga di sini, span for each, PHP for each pengulangan, span class, di sini ada tanggal pesan yang telah dilakukan pemesanan pada tanggal berapa, dan di sini juga berisikan oleh penjual, span class teks produk nama penerima, span class teks produk alamat, dan di sini juga ada span class info yang berisikan info produk. Selanjutnya di sini span class menggunakan yang berisikan harga. Di sini ada metode bayar melalui metode pembayaran apa dan sebagainya. Kayaknya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait halaman pembersih lantai, halaman perlengkapan mandi, halaman pemesanan pelanggan, halaman kesan barang, dan terakhir halaman promo. Yang pertama, halaman pembersih lantai. Pertama-tama kita harus membuat tag HTML, kemudian membuka tag head
Dan di sini ada tag detail untuk menampilkan judul pada halaman pembersih lantai, yang mana judulnya itu pembersih lantai keranjang UMKM. Dan di sini kami menggunakan link Href, Bootstrap sama JS JavaScript. Nah, lalu kita tutup dengan tag head. Nah, di sini ada tag style, gunanya untuk mempercantik tata letak, mempercantik tulisan. Intinya tag style ini untuk mempercantik halaman pada website. Dan script pada tag style ini banyak banget, sudah dilihat. Lalu jangan lupa kita harus tutup dengan tag style-nya. Kemudian di sini ada kelas header, terus kelas menu, ada tag image untuk menyimpan sebuah foto logo keranjang sembako. Lalu ada tag HI untuk memberikan nama pada halamannya. Tulisannya dengan kita berikan keranjang sembako. Lalu di sini ada tag PHP echo for open, tampilan strip cari produk. Di sini untuk mengirimkan data yang ingin kita tampilkan pada websitenya. Lanjut, di sini ada. Nah, di sini ada kelas menu button, lalu menu produk yang terdiri dari stok dapur, perlengkapan mandi, perlengkapan lantai, makanan instan, beras. Nah, ini tuh datanya disimpan di folder tampilan. Lalu kemudian di sini ada tag container. Ini tuh tag container itu halaman utama. Terus ada HI, kelasnya judul produk pembersih lantai. Kita beri produk pembersih lantai. Gitu. Nah, di sini ada tag PHP. Kita beri for each untuk sembako as raw. Nah, lanjut halaman pada perlengkapan mandi. Sama, pertama kita harus membuat tag HTML. Saya lanjut halaman pada perlengkapan mandi. Pertama sama juga harus membuat tag HTML-nya dulu terlebih dahulu. Lalu buka dengan membuat tag head. Terus di sini ada tag title, namanya perlengkapan mandi keranjang UMKM. Sama, untuk link harapnya tuh kami menggunakan CSS dan JavaScript. Nah, di sini ada tag style, apa yang sudah saya jelaskan tadi. Tag style ini untuk mempercantik halaman pada website. Banyak banget. Di sini ada kelas header, kelas menu, dan tag image untuk menyimpan gambar, sebuah gambar logo keranjang sembako.
Sama seperti tadi, di sini ada tag PHP, tampilan strip cari produk untuk menampilkan data yang ingin kita tampilkan di websitenya. Nah, di sini ada kelas My Profile. Di sini ada tag UL untuk membuat sebuah list dengan memakai tag LI. Di sini ada tampilan strip My Profile. Nah, ini tuh untuk menampilkan My Profile dengan menggunakan scriptnya tag echo base URL. Sama ini juga login, strip pembeli, garis miring logout pembeli. Di sini ada kelas menu button, kelas menu sembako yang terdiri dari stok dapur, perlengkapan mandi, pembersih lantai, makanan instan, beras sama seperti tadi. Lalu di sini ada H1 untuk merupakan tampilan untuk judul, dan judul di sini produk perlengkapan mandi. Lanjut ke halaman pemesanan pelanggan. Pertama kita membuat tag HTML, lalu tag head, dan di sini ada tag title untuk sebuah judul pada halaman pesanan pelanggan. Yang judulnya itu pesanan pelanggan keranjang UMKM. Sama seperti tadi, link harapnya kita menggunakan CSS dan JavaScript. Sama sih seperti tadi, di sini ada text style untuk mempercantik halaman sebuah website supaya halaman itu enak dilihatnya. Nah, di sini ada kelas header, kelas menu, tag image untuk menyimpan gambar. HI1 merupakan sebuah judul yang namanya judulnya itu keranjang sembako penjual. Nah, ini ada kelas sidebar, lalu kelas border, H1 untuk judulnya itu menu yang terdiri ada beranda penjual, tampilan promo, pesanan pelanggan, daftar sembako, hasil pendapatan. Yang dimana halaman file beranda penjualan, tampilan promo, pesanan pelanggan, dan daftar sembako serta hasil pendapatan itu ada di folder tampilan. Nah, di sini ada kelas kontainer, menu halaman utama, dan judulnya itu H1 judul ya, daftar pesanan pelanggan. Lalu di sini ada tag table yang terdiri dari tanggal pesanan, waktu pesanan, nomor produk, nama produk promo, pembeli, alamat, jumlah barang, harga, total harga, metode pembayaran, nomor rekening, bukti bayar, konfirmasi pesanan, status konfirmasi. Nah, untuk membuat table ini menggunakan tag tl, kemudian tag th. Dan di sini ada tag PHP, kita menggunakan for each.
For each ini untuk pengulangan ya, sebuah pengulangan. Oke, saya lanjut ke halaman pesanan barang. Judulnya itu pesanan barang keranjang UMKM. Sama seperti tadi, link harapnya menggunakan JavaScript dan CSS. Ini ada tekstil pada CSS untuk memperindah halaman pada website. Lanjut scroll. Keluar. Nah, di sini ada kelas header, kelas menu, dan tag image untuk menyimpan gambar. Dan HI1 itu judul. Nah, judulnya di sini keranjang sembako. Lalu di sini ada kelas my profile, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ada kelas menu button, menu sembako. Nah, di sini ada tag tag A, lalu kemudian dikasih href dan diberikan tag php base URL. Tampilan strip stok dapur ini untuk menampilkan halaman pada stok dapur. Sama untuk ini juga menampilkan perlengkapan mandi, pembersih lantai, makanan instan, dan beras. Di sini ada kelas header menu. Kita kasih keterangan menu. Ada tampilan strip home, tampilan strip checkout untuk menampilkan pada sebuah website-nya. Lalu di sini ada kelas judul pesan, kita beri keterangan pesan barang. Lalu di sini ada table yang terdiri dari tanggal pesanan, waktu pesanan, nomor produk, nama produk, promo produk. Nah, untuk tabel promo produk ini yang terdiri dari 4 option. Ada promo bulanan Ramadan, ada promo lebaran Idul Adha, promo Jumat Berkah, promo lebaran Idul Fitri. Ada 4 pilihan. Nah, penjelasan untuk halaman pesanan barang sudah selesai. Lanjut ke halaman promo. Kita buat tag HTML, lalu tag head, dan di sini ada tag title, judul pada halaman website, yang dimana judulnya itu promo keranjangsembako.com. Link harapnya kita sama menggunakan JavaScript dan CSS. Ada tag style supaya halamannya itu lebih menawan, enak dilihatnya gitu. Tekstil pada CSS. Script pada tekstil ini banyak banget. Scroll. Lalu jangan lupa kita tutup dengan, untuk tekstilnya kita jangan lupa untuk tutup.
strip style. Lalu di sini ada kelas header, kelas menu, ada tag image untuk menyimpan gambar pada website. Dan di sini H1 judulnya tuh keranjang sembako penjualan. Terus lanjut ke sini ada kelas sidebar, kelas border, kelas judul sidebar. Nah, untuk H1 judul kita beri kelas judul sidebar, yang dimana kita kasih keterangan di sini adalah menu. Menu di sini terdiri dari beranda penjualan, tampilan promo, pesanan pelanggan, daftar sembako, sama seperti tadi ya. Terakhir, hasil pendapatan. Di sini ada kelas kontainer, halaman utama pada web. Nah, judulnya di sini adalah promo hari ini. Nah, untuk ini script ini tuh bawaan dari Bootstrap-nya. Sebenarnya untuk semuanya itu bawaan dari Bootstrap. Dan kami memang di sini menggunakan framework Bootstrap. Lanjut. Nah, di sini H5 sama kayak tadi H1 judul. Jadi judul itu ada 5 tag, H1 sampai H6. Dan paling besar itu H6. Dan paling besar itu H1 dan kecil itu H6. Dan judulnya di sini tambah promo. Nah, di sini ada label tabel. Ada nama promo, deskripsi promo, foto promo atau banner. Dan terakhir ada tag button buat promo. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akan menjelaskan login pembeli dengan HTML tag head yang berjudul login keranjang UMKM. Lalu masukkan link href, yang pertama real icon, lalu type-nya image atau icon. Yang kedua link href, echo base URL, bootstrap CSS dan bootstrap JavaScript. Lalu untuk menambahkan style atau CSS di dalamnya, untuk mengatur halaman dan beberapa elemen lainnya seperti warna, size dan tata letak. Contohnya ada body, icon header, judul icon, judul login, menu, warna icon 1, login pembeli, form control, teks 1, teks 2, sign-up, button sukses, button primary, icon footer, lalu alert changer. Setelah ditutup teks lifestyle. Setelah itu kita membuat kelas header untuk menunya, yaitu kelas judul icon dengan keranjang sembako. Terus setelah itu bisa masuk ke login pembeli dengan kelas judul login, yaitu login. Setelahnya kita masuk ke login penjual. Seperti script yang sebelumnya, kita membuat HTML dengan tag head yang berjudul login toko keranjang UMKM dengan link href, real icon, dan image. Lalu base URL-nya sama, masih bootstrap CSS dan bootstrap JavaScript. Dengan body style-nya seperti body, icon danger, judul icon, judul login, menu, word icon 1, login pembeli, form control, teks 1, teks 2, sign-up, button sukses, button primary, icon footer, alert danger, dan ditutup teks lifestyle. Lalu untuk kelas header, yang pertama menu dengan image class icon header, lalu
H1-nya kelas judul icon, keranjang sembako kemudian kelas login pembelinya. Yang pertama ada kelas judul login penjual dengan from action-nya itu login penjual atau cek login penjual. Setelah itu kita masuk ke makanan instan ya. Untuk makanan instan untuk title-nya itu makanan instan keranjang UMKM dengan link href rel icon dan image atau icon, kemudian link href echo base URL bootstrap CSS dan juga bootstrap JavaScript dengan body stylenya menu button, body, header, icon header, judul icon, judul login, menu, word icon 1, search bar, my profile, notification and history, notif, history, order history, drop down menu button 1, notif button, history button, menu button 1, menu button 2, menu button 3, menu button 4, menu button 5, stok instan, icon 1, icon 2, icon 3, icon 4, icon 5, sidebar, icon order, menu sidebar 1, menu sidebar 2, menu sidebar 3, teks 2, teks 1, teks 2, border, header menu, container, webkit, scrollbar, batas 1, judul produk, batas 1, judul produk, cart, nomor produk, jenis produk, promo, harga, dan lain-lainnya. Untuk kelas header dan kelas menunya ini kita masukkan alamat gambarnya, kelas icon header, lalu untuk judul iconnya keranjang sembako. Setelah itu untuk kelas menu bottomnya, untuk menu sembako kita pakai link href echo base URL tampilan stok dapur. Yang pertama tampilan untuk stok dapur, lalu yang base URL kedua tampilan perlengkapan mandi, base URL ketiga echo base URL pembersih lantai, yang keempat tampilan makanan instan, yang kelima echo base URL tampilan atau brush. Lalu untuk kelas sidebar selanjutnya header menu, untuk kelasnya menu ya, echo base URL-nya tampilan atau home. Lalu untuk teksnya itu home, link echo base URL yang kedua untuk tampilan atau checkout. Teks satunya adalah pesanan Anda ya. Yang ketiga tuh kelas button sukses ya. Untuk buttonnya kelas teks 1 yaitu chat. Selanjutnya untuk judul produk makanan instan. Untuk produk makanan instan yang pertama tuh ada kelas jenis produk, kedua ada kelas promo, dan yang ketiga ada kelas harga. Setelah itu ada link href echo base URL untuk tampilan atau data produk, untuk icon pesan barang. Setelah itu kita ke my profile. Kita membuat HTML kembali dengan tag head berjudul my profile keranjang UMKM dengan link href rel icon dengan tipe image atau icon. Yang kedua link href echo base URL asset bootstrap CSS dan masih sama ya asset bootstrap JavaScript. Kemudian dengan body stylenya itu ada menu button, body, header, icon header, judul icon, dan seperti yang ada di scriptnya ya. Setelah itu ada class headernya
Untuk kelas menu judul icon ada word icon 1 yaitu keranjang sembako. Setelah itu kelas menu bottom, untuk menu bottom yang base URL pertama itu stok dapur. Terus base URL echo yang kedua tuh base URL yang kedua tampilan atau perlengkapan mandi. Terus yang ketiga echo base URL tampilan pembersih lantai. Yang keempat ada echo base URL tampilan makanan instan, dan yang kelima ada base URL tampilan beras. Untuk sidebar, selanjutnya ada sidebar header menu, yaitu untuk header menunya masukkan teks 1 yaitu chat ya. Oh, yang teks 2-nya itu home, lalu yang teks 1-nya itu chat. Setelah itu ada kelas title login untuk my profile. Setelah itu ada kelas biodata untuk kelas username-nya untuk masukkan username, lalu ada kelas email untuk memasukkan email ya. Untuk selanjutnya ada link href echo base URL login pembeli atau logout pembeli 1 ya untuk logout. Setelah itu ada my store. Sama, kita membuat HTML dan tag head dengan judul profile toko atau keranjang UMKM dengan link href pertama dengan rel icon dan tipe image atau icon. Lalu link href kedua dengan echo base URL asset bootstrap CSS dan bootstrap JavaScript. Setelahnya ada body head style seperti yang ada di script berikut. Setelah itu ada kelas header-nya ya untuk menu. Untuk menu ini ada judul icon untuk keranjang sembako penjual. Lalu ada kelas sidebar untuk judul sidebar menu. Yang pertama ada echo base URL untuk beranda penjual, lalu yang kedua ada echo base URL untuk pesanan pelanggan. Untuk yang ketiga, echo base URL tampilan daftar sembako. Tampilan sembako ya, itu daftar sembako. Lalu untuk kelasnya itu pendapatan toko. Setelah itu ada kelas title login toko saya dan kelas login, lalu ada kelas biodata dengan isi nomor izin usaha dan kelas email dengan isi nama toko. Kelas email yang selanjutnya untuk mengisi emailnya, lalu ada link href echo base URL untuk login penjual atau logout penjual untuk melogout. Oke. Baik. Di sini saya akan menjelaskan ya dari script halaman sign up pembeli, stok dapur, dan juga sign up penjual. Nah, jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah kita membuat terlebih dahulu ya tag HTML seperti biasa ya, kemudian head ya, slash head, kemudian di dalam headnya ini kita tulis nama halaman websitenya ya, kemudian setelah itu link href. Nah, ini link href rel icon type x image slash icon ini merupakan sebuah logo yang nantinya itu akan ditaruh di halaman website ya. Nah, jadi seperti ini nanti ya logonya. Nah, kemudian setelah itu kami di sini juga menggunakan Bootstrap CSS dan juga Bootstrap JavaScript ya di sini ya, untuk memudahkan kami nantinya dalam menggunakan library yang memang itu dibutuhkan dalam tampilan data gitu ya. Nah, kemudian di sini kami menggunakan Lordicon juga ya sebagai icon ya, kemudian jQuery ya, dan ada font awesome juga ya. Nah, jadi di sini
Kami di sini menggunakan CSS ya. CSS yaitu adalah kita buat di sini adalah style. Nah, jadi mengapa kami menggunakan CSS di dalam halaman script tersebut? Jadi gini, karena kami di sini untuk menghemat script juga tentunya ya, agar nantinya tidak ribet atau juga bingung pada saat mengatur CSS-nya. Dan kedua, dari segi efisiensi ya, kami bisa mengatur langsung gitu ya. Kami bisa mengatur langsung mulai dari size, kemudian background, shape, ya, font dan juga lain sebagainya ya. Oke. Nah, jadi di sini ada body ya. Body-nya itu ada background image ya. Jadi di sini kami menggunakan background image-nya ya. Yang berwarna hijau tadi ya, dengan size-nya itu adalah 1400. Nah, ini ya, kami menggunakan background ya, agar terlihat responsif. Kemudian judul icon ya, kita atur di sini font size-nya itu 20, margin top 35 ya, geser ke atas min 35, kemudian margin left bergerak ke kiri itu minus 20 px. Nah, di sini ada judul login. Font family-nya kami di sini menggunakan campuran berbagai font ya. Kemudian color-nya ya, color-nya ini colornya itu nanti dia berwarna hitam ya, seperti biasa, berwarna hitam, tapi hitamnya itu agak kecoklatan gitu ya. Kemudian ada menu, di sini kami atur, kemudian word icon, kemudian sign up pembeli, ada font control ya. Nah, di sini ya, seterusnya, dan kita tutup dengan style CSS. Nah, jadi di sini kami juga membuat sebuah header ya, header yang nantinya ada di nah, membuat header yang nantinya akan tampil akan muncul keranjang sembako gitu ya. Nah, ya. Nah, jadi nanti seperti itu ya. Nanti ada muncul keranjang sembako yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini ada sign up pembeli. Nah, jadi di sini ada sign up pembeli, kemudian BR ya. Jadi kita turunin ke bawah untuk penempatan tulisan kalimatnya ya. Kemudian H1 kelas judul login sign up. Nah, di sini kita buat sebuah form ya, form action echo base URL tampilan tambah pembeli method post kelas login pembeli. Nah, jadi di sini nantinya ya data-data yang kita isi ya, seperti username, email dan juga password ya, seperti biasa ya. Sebelumnya kita menulis terlebih dahulu input type username, kemudian name username, placeholder ya. Ya, kemudian kelasnya itu adalah form control ya, jika ingin lebih responsif ya formnya. Nah, kemudian nanti input type submit value sign up, name pembeli kelas button primary ya. Nah, jadi setelah kita isi semua mulai dari username, email dan juga password, nantinya itu akan dikirimkan ke kelas tampilan function tambah pembeli gitu ya. Jadi nanti dia secara otomatis dia akan menambahkan ketiga field ini ya, ketiga data ini ke dalam tabel pembeli gitu. Nah, setelah itu ada lagi stok dapur ya. Nah, jadi di sini stok dapur juga sama seperti tadi ya. Kita buat tag HTML-nya terlebih dahulu, kemudian head. Ya, ini title ya, nama halaman websitenya ya, yaitu stok dapur keranjang UMKM. Sama seperti tadi, kita menggunakan icon ya, icon yang ada di halaman website, kemudian bootstrap CSS, kemudian JS. Ini ada popper.min.js ya. Nah, di sini adalah bootstrap.bundle.min.js. Nah, di sini ada popover juga ya. Jadi popover ini merupakan sebuah library CSS yang dimana nantinya itu akan menampilkan tampilan option gitu ya, tampilan option yang dimana nantinya si pembeli ini bisa melakukan logout ya, ataupun bisa melihat akun profil mereka gitu ya. Nah, di sini ada loadicon juga sama seperti tadi ya. Lalu kita buat body style ya, ini CSS. Nah, di sini
menu dan juga menu bottom, kelas menu dan juga kelas menu bottom di sini saya buat absolute ya. Yang dimana position absolute ini itu adalah statis ya. Yang dimana halamannya itu bersifat statis, jadi nantinya itu tidak bisa diubah-ubah gitu ya. Kemudian bodinya itu background colornya itu adalah white ya. Nah, di sini header ya, kita atur background dari colornya, kemudian width, height, kemudian box shadow-nya ya, sama seperti tadi. Judul loginnya juga kita buat dengan menggunakan font ya, font family. Nah, ada search bar ya. Nah, ini ada lagi terus. Nah, ini kita atur ya. Jadi saya di sini mengatur ketiga menu bottom ya, menu bottomnya. Nah, ini ada stok dapur ya, ada sidebar ya. Nah, nantinya akan muncul di sini. Nah, kemudian setelah itu ada icon order ya, icon order dan seterusnya ya. Nah, di sini kontainer ya. Nah, kontainernya ini saya buat di sini background colornya itu adalah white ya. Z indexnya itu adalah min 2, overflow-nya itu auto, display-nya block, kemudian kontainernya ini saya buat dapat di scroll gitu ya. Maksudnya dia dapat di tampilannya itu dapat kita buat scroll di dalamnya gitu, di dalam halaman websitenya tersebut gitu ya. Nah, jadi nanti memungkinkan para pengguna itu tidak harus men-scroll sampai bawah gitu, tetapi dia scrollnya itu tetap di suatu halaman itu saja gitu ya. Ini ada card ya, card dan nanti card tampilan halaman stok dapurnya ya. Berbagai produknya itu nanti cardnya itu nanti kita atur di sini ya. Ada nama produk dan seterusnya ya. Jadi di sini kita sebelumnya ini kita tutup dulu ya dengan slash style ya. Kemudian setelah itu ada div class header. Nah, di dalam div class header ini saya buat lagi div class menu. Nah, div class menu di sini ya ada image search ya. Ini merupakan logo dari keranjang sembako tersebut. Kemudian nanti H1 kelas judul icon ya, keranjang sembako, nanti ada tulisan keranjang sembako di samping logo keranjang sembakonya itu. Nah, ini ada div class search bar. Nah, jadi div class search bar ini ya, ada PHP atribut array class row echo form open tampilan cari produk atribut ya. Nah, ini semua ya yang dimana ini ditutup dengan form close. Nah, jadi ini merupakan sebuah search bar ya, search bar. Jadi ketika si pembeli pada saat ingin memasukkan produk ya, nama-nama produk yang ingin mereka cari atau yang ingin mereka pesan ya, jadi pada saat mereka mengetik barang tersebut dan kemudian mengklik cari ya, itu secara otomatis nanti data yang mereka ketikkan tersebut itu akan dikirimkan ke kelas tampilan dan juga akan diproses di function cari produk. Nah, dari function cari produk itulah ya, seperti ini ya. Nah, jadi pada saat dicari produk ini ya, barang yang nantinya itu akan diinputkan ya. Jadi di sini adalah dolar barang, this input post barang. Jadi barang ya, nama nama form yang tadi ya, nama form yaitu barang ya. Nah, ini ya, barang nantinya itu akan diproses. Nah, this db or like nomor produk barang, this db or like nama produk barang. Jadi ya, barang yang mereka cari itu bukan hanya nama produk saja, tetapi nomor produk itu juga bisa dimasukkan gitu ya. Jadi apapun yang termasuk nomor produk, baik itu nomor produk atau nama produk, itu akan diproses melalui form yang dengan nama ekstensinya itu adalah barang gitu ya. Nah, dari barang itulah nantinya itu query sembako ya, this db get tabel produk result array. Jadi nantinya itu akan ditampilkan gitu barang-barang yang memang itu sesuai dengan apa yang mereka cari gitu, apa yang mereka input di type text name barang ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya.
Kemudian di sini ada notification dan history juga ya. Cuman ini belum kami masukkan ya, karena ada masih beberapa fitur yang perlu kami kembangkan lagi. Dan di sini ada div class my profile. Nah, jadi ini merupakan sebuah menu untuk melihat akun profile si pembeli gitu ya. Nah, di sini. Nah, jadi nanti kita langsung masukkan aja di sini php echo dollar pembeli username ya. Jadi nanti kita masukin aja di bagian my profile-nya ya, nama dari pembeli atau username yang sedang login gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada lagi ya drop down menu, drop down item ya, echo base URL tampilan my profile. Jadi ini merupakan sebuah menu untuk menuju ke halaman akun profile mereka ya. Nah, akun profile mereka. Kemudian di sini ada lagi php echo base URL login pembeli, logout pembeli. Jadi si pembeli ini bisa juga melakukan logout ya, melakukan logout langsung gitu. Jadi nanti tinggal klik foto profil mereka dan nanti akan muncul beberapa pilihan, yaitu berbentuk popover ya, yang dimana nanti bisa memilih my profile ya menuju halaman akun profile mereka atau logout langsung gitu. Nah, jadi di sini ada div class menu bottom ya. Nah, kemudian ini ada div class menu sembako. Nah, jadi di dalam div class menu sembako ini ada beberapa tampilan kategori kebutuhan yang memang itu sesuai, yang kami sesuaikan dengan kebutuhan pembeli ya. Jadi ada stok dapur, perlengkapan mandi, pembersih lantai, makanan instan dan juga beras. Jadi nanti masing-masing ya pembeli itu bisa langsung mengklik menu kategori kebutuhan stok dapur ya, perlengkapan mandi dan juga lain sebagainya gitu. Jadi nanti akan diarahkan ke halaman kategori produk kebutuhan yang mereka pilih tersebut gitu. Nah, di sini ada sidebar ya, ada sidebar, kemudian pick class header menu. Ya, ada menu, ini juga sama seperti tadi ya tampilannya. Nah, ini merupakan fitur yang ada di sidebar ya. Jadi ada menu home atau menu beranda, kemudian ada menu checkout gitu ya. Jadi ini nah, ini merupakan div class container, ini merupakan sebuah halaman untuk menampilkan beberapa produk gitu ya, beberapa produk sesuai dengan kategori kebutuhan, yaitu stok dapur. Jadi nanti di sini kami menggunakan div class border ya, menggunakan pembatas, dan di sini kami menggunakan pengulangan juga ya, yang dimana php porsi sembako s row ya. Sembako ini kita dapatkan dari kita dapatkan dari sini. Nah, jenis produk di suri segmen 3. Nah, data sembako. Nah, data sembako ini ya, model sembakonya ini ya, inilah yang nantinya akan ditampilkan ya, yang nantinya itu akan yang akan ditampilkan di halaman stok dapur gitu. Nah, ini pembeli ini juga sama, ini merupakan halaman ini merupakan sebuah session yang dimana ini menampilkan sebuah data user yang sedang login ya, data pembeli di mode pembeli, get data pembeli di session user data username yang ada di stok dapur gitu ya. Nah, ini di sini langsung saja ya, picture ya, ini picture ini gambar dari gambar dari produk ya, produk kebutuhan stok dapur tadi ya. Ini raw image ya. Kemudian setelah itu ada lagi H-class nomor produk. Jadi ini nomor produk, tampilan dari nomor produk ya. Kita langsung gunakan echo ya, dollar row nomor produk untuk menampilkan nomor produk ya. Kemudian echo dollar row nama produk gitu ya, juga sama. Dan isi produk. Nah, jadi isi produk ini deskripsi dari produknya tersebut gitu ya. Jadi ada jenis produk, ada promo, dan juga harga. Nah, jadi masing-masing kita tampilkan langsung dengan menggunakan echo ya. Nah, di sini ada tampilan data produk, nomor produk. Nah, jadi ini merupakan sebuah tampilan ya, ini merupakan sebuah tampilan button untuk memesan barangnya langsung gitu ya, yang dimana nantinya kita akan diarahkan ke halaman
pesanan barang gitu. Jadi nanti nih ada pesan barang ya. Jadi nantinya akan ditampilkan yang nantinya itu akan dibawa ke halaman pemesanan barang gitu. Seperti itu ya. Kemudian di sini ya. Jadi nah ini kan udah selesai nih ya. Kita tutup dengan PHP ya. Kurung kurawal tutup ya, div body HTML. Nah, kemudian selanjutnya itu ada sign up penjual ya. Nah, sign up penjual juga sama seperti tadi ya, kita buat HTML-nya, kemudian head, title ya. Di sini kita buat icon dari halaman websitenya, kemudian itu ada menggunakan Bootstrap CSS dan juga Bootstrap JavaScript di dalamnya ya. Kemudian di sini ada Lordicon ya, icon yang kita gunakan, kemudian jQuery ya untuk memproses data-data yang memang itu memerlukan JavaScript di dalamnya gitu ya, jQuery di dalamnya untuk bisa mengambil data dari database gitu ya dengan menggunakan JavaScript atau jQuery. Nah, ini ada font awesome, kemudian ini adalah slash head, kemudian body, ini style ya, CSS juga sama seperti tadi ya, tidak ada perubahan ya yang saya lakukan. Kemudian di sini ada header juga sama seperti tadi ya. Ini logo, ini merupakan logo dari keranjang sembako dan nanti di sampingnya ini nanti ada tulisan keranjang sembakonya. Kemudian ini adalah sign up penjual. Nah, jadi nanti kita buat di sini form ya, form sign up penjualnya. Jadi si penjual ini ya nantinya itu akan memasukkan nomor izin, nama toko, email dan juga password di dalamnya gitu ya. Nah, jadi para penjual atau para penjual toko sembako ya, jadi apa yang jadi apa yang membuat toko ini lebih dipercaya dibandingkan dengan toko-toko sembako yang lain? Yang pertama, kami di sini mengutamakan nomor izin ya, karena nomor izin ini merupakan nomor salah satu dokumen penting ya, yang untuk membuktikan bahwa memang toko tersebut itu memang benar-benar toko sembako yang memang itu tidak melakukan segala penipuan di dalamnya gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini akan masuk jadi nanti dia si penjualnya ini akan memasukkan terlebih dahulu nomor izin ya, nama toko, email dan juga password. Nah, ya, input type, text, font control ya. Jadi nanti pada saat si nomor izinnya dilewatkan, nanti akan muncul nih ketika nomor izinnya dilewatin ya, ketika nomor ya, jadi pada saat kita memasuki halaman sign up penjual ini ya, nanti akan tampilan muncul bayangan tulisan nomor surat izin usaha Anda gitu ya, ada nama toko Anda, email Anda dan juga password Anda gitu ya. Nah, lalu nanti setelah si usernya ini mengisi semua data, nanti kita submit nih daftar akun, name pembeli ya. Nanti kita submit dan nanti akan diarahkan kembali ke halaman login penjual gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini jadi sebelum kami membuat tampilan view ya, awalnya itu kami menggunakan beberapa model di sini ya. Jadi ada model sembako, model promo, pesanan, penjual, pembeli, model login penjual dan juga model login pembeli. Nah, jadi kami di sini akan menjelaskan beberapa model yang kami gunakan di dalam website keranjang sembako ini ya. Nah, jadi di sini ada PHP define best path or exit no direct script access allow ya. Ya, tidak ada script yang diizinkan aksesnya. Kemudian di sini kita buat kelas model sembako extend CI model yang menandakan bahwa ini merupakan sebuah yang menandakan ya atau inisiasi berupa model gitu ya. Jadi jadi untuk mengenalkan bahwa si kelas ini merupakan CI model itu. Nah, di sini ada beberapa function ya. Jadi di sini ada function tampil data sembako ya, yang dimana di sini kita buat tabel produk ya. Argumennya di sini adalah tabel produk. Jadi nanti pada saat kita ingin menampilkan atau memanggil si function tampil data sembakonya itu di kelas tampilan ya, nanti akan secara otomatis dia akan menampilkan beberapa
data dari tabel produk itu. Nah, setelah itu ada lagi tambah produk ya, ada lagi function tambah produk. Jadi ini gunanya itu untuk memasukkan data ya ke dalam tabel produk gitu ya. Nah, di sini ada juga get data produk ya, get data produk ini gunanya untuk mengedit ya. Jadi nanti dia editnya itu berdasarkan nomor produk yang kita pilih gitu ya di dalam datanya tersebut. Nah, ini get data jenis produk ini jadi di sini mengapa ada get data jenis produk 1, 2, 3, 4 dan juga 5 ini merupakan suatu fungsi ya untuk menampilkan suatu datanya itu berdasarkan kategori kebutuhan. Nih, berdasarkan jenis produknya yaitu stok dapur, makanan instan, pembersih lantai, perlengkapan mandi dan juga beras. Dan ini ada produk wear, kemudian fungsinya ini adalah update produk ya. Jadi ini untuk melakukan update atau edit pada sebuah produk ya. Nah, di sini ada edit data, delete ya. Ini adalah delete ya. Delete produk ya, dimana nantinya itu juga akan dipilih berdasarkan nomor produk juga gitu ya. Dan di sini ada function hitung jumlah produk. Nah, ini merupakan sebuah fungsi yang kami tambahkan untuk menampilkan jumlah data ya atau jumlah produk yang mereka miliki di toko gitu ya, ada berapa. Kemudian di sini ada kita buat dollar query ya. Jadi di sini menggunakan jadi di sini kami mengambil data dari tabel produk terlebih dahulu ya. Query this db get tabel produk. Nah, jadi if query numbers-nya itu adalah 0, return query numbers. Jadi ketika si query-nya ini lebih dari 0 ya, atau data yang kita miliki itu lebih dari 0, maka dia akan ditampilkan ya this db get tabel produk numbers. Jadi akan ditampilkan sesuai dengan jumlah produk yang dimiliki gitu. Nah, jika tidak maka return 0, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa gitu ya. Nah, di sini ada model promo. Nah, jadi ini sama juga ya dengan seperti sebelumnya di model sembako. Jadi ada kelas model promo ekstensi iModel ya. Yang dimana ini model promo ini digunakan untuk menampilkan promo gitu ya. Promo. Jadi selain dari jadi kami di sini juga menambahkan fitur untuk menambahkan banner ya atau gambar-gambar yang berisikan sebuah promo gitu ya. Nah, jadi di sini ada tampil promo ya, gambar berupa gambar, kemudian di sini juga tambah promo untuk memasukkan gambar-gambar atau juga banner ke dalam untuk bisa nanti ditampilkan di halaman beranda pembeli gitu ya. Nah, ini juga sama, ini edit data promo, delete kalau misalnya ingin melakukan edit tinggal panggil aja edit data promo, yang dimana nantinya itu akan diambil ya berdasarkan nama promo ya, yang kemudian nantinya itu akan menampilkan data yang telah kita pilih tadi itu. Nah, kemudian ini ada lagi delete produk ya, yang dimana kita mengambilnya itu dari nama promo ya, nama promo yang dimana nantinya juga akan menampilkan ya data-data sesuai dengan nama promo yang kita klik tadi gitu. Nah, ini ada model pesanan. Jadi ini model pesanan ini merupakan sebuah pesanan yang kita miliki ya, pesanan yang dimiliki oleh si pelanggan tadi yang nantinya itu akan diproses oleh si penjual ya. Sama seperti tadi ya, kita sebelum-sebelumnya kita buat kelas model pesanan ekstensi iModel gitu ya. Ada function tampil data pesanan ya. Jadi kita inisiasi dulu ya dengan menggunakan argumen itu tabel pesanan ya, tabel pesanan result array ya. Jadi nanti dia akan menampilkan datanya itu secara array ya, secara array. Kemudian function tambah pesanan ya, data this tb insert tabel pesanan itu adalah data ya. Jadi ini untuk menambahkan pesanan. Jadi ketika untuk menambahkan pesanan itu kita klik saja insert tabel pesanan gitu ya. Pesanan where, kemudian update pesanan ya, edit data pesanan, delete pesanan. Nah, ini ada lagi function hitung jumlah pesanan ya, hitung jumlah pesanan. Jadi ada berapa pesanan yang kita miliki gitu, ada berapa pesanan nih yang dimiliki gitu. Kemudian ini adalah pesanan pelanggan ya, pesanan pelanggan, tabel pesanan username ya.
Kemudian ini adalah total pendapatan dan juga function tanggal pendapatan gitu ya. Nah, jadi ini merupakan sebuah kelas yang nantinya itu akan digunakan di bagian si penjual ya. Ya, maaf, di bagian si penjual maksud saya. Nah, yang dimana nantinya itu akan melakukan edit gitu. Editnya itu kita bisa menggunakan edit konfirmasi gitu. Misalnya seperti status produk itu sedang dalam pengantaran atau sedang dalam pengemasan gitu. Jadi nanti akan muncul ya. Nah, ini hitung jumlah pesanan. Hitung jumlah pesanan. Nah, hitung jumlah pesanan, kemudian ini adalah total pendapatan. Jadi pada saat jadi nanti ada penghitungan total pendapatan yang mereka dapatkan sehari itu berapa gitu di toko sembako tersebut. Ya. Kemudian setelah itu ada lagi model penjual. Ini model penjual ini merupakan sebuah data ya, merupakan sebuah data si penjual ya. Kita buat di sini kelas model penjual, function tampil data penjual ya. Kita ambil datanya dari tabel penjual yang ada di database dan kemudian nanti dia akan mengembalikan kembali data tersebut ya, dan akan mendapatkan data yang ada di tabel penjual dan menampilkannya secara result array ya, secara array gitu ya. Function tampil data profil, ya, function tambah penjual. Nah, jadi di sini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi ketika si penjual ini belum memiliki akun, ya, pertama dia akan melakukan sign up terlebih dahulu di halaman sign up penjual. Nah, setelah mereka melakukan pengisian data di dalamnya itu seperti nomor izin, kemudian nama toko, email dan juga password. Nah, nanti selanjutnya mereka akan klik daftar akun. Kemudian nanti datanya tersebut ya, keempat nomor izin, nama toko, email dan juga password. Jadi keempat data tadi ya, itu nantinya akan dikirim ke model terlebih dahulu ya, untuk nantinya itu bisa langsung ditambahkan ke dalam tabel penjual itu. Nah, tapi data ini ya, sebelumnya itu kita buat dulu beberapa controller di halaman ya. Kita buat dulu beberapa query ya, query di controllernya terlebih dahulu gitu ya, agar nantinya bisa data-datanya tersebut dimasukkan ke dalam tabel penjual. Nah, di sini ada get data penjual ya, yang dimana nantinya akan menampilkan satu penjual yang kita pilih saja gitu ya. Yang ini dimana ini biasanya digunakan di bagian session ya, session. Nah, ini ada edit data penjual, jadi nanti bisa melakukan pengubahan terhadap data penjual ya. Kemudian setelah itu ini ada mode pembeli ya, sama juga seperti tadi dengan mode penjual ya. Ada tampil data pembeli, kemudian tambah pembeli di sini ya, untuk mendaftarkan akun si pembeli ya, akun si pembeli. Kemudian ini mengubah datanya si pembeli gitu. Untuk mengubah datanya si pembeli gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lagi model login penjual. Nah, jadi model login penjual ini merupakan sebuah model ya, merupakan sebuah model yang nantinya itu akan melakukan autentikasi ya, melakukan autentikasi login pada si penjual gitu ya. Jadi pada saat si penjual nantinya itu akan memasukkan nama toko dan juga passwordnya. Nah, nanti ya kedua data ini ya nantinya itu akan diperiksa terlebih dahulu gitu, atau akan diautentikasi terlebih dahulu dengan memeriksa data yang ada di tabel penjual gitu ya. Jadi ya ketika nama toko dan juga password yang dimasukkan itu sesuai ya dengan yang ada di database ya, maka dia akan dibawa ke tampilan beranda penjual. Jadi nanti dia itu akan dibawa ke halaman beranda si penjual ini itu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak sesuai nama toko dan juga password dengan yang ada di database ya, nanti akan muncul pesan seperti ini. Di session set flash data
information 1. Jadi ini kita buat dulu variabelnya di sini ya. Kita buat variabel di set flash data, kemudian nanti akan muncul nih. Ini merupakan outputnya atau keluarannya yang nanti akan ditampilkan di halaman login si penjual. Password atau username, ini bukan username ya, seharusnya ini nama toko. Nah, password atau nama toko Anda salah, silakan ulangi kembali ya. Kemudian ini kemudian nanti akan dibawa ke halaman login penjual 1. Jadi nanti dia akan dikembalikan lagi ke halaman login si penjual ini gitu. Nah, tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam halaman beranda sebelum dia mengisi nama toko dan passwordnya itu secara benar gitu ya. Nah, ini juga sama, ada model login pembeli juga. Nah, jadi di sini ada model login pembeli. Bentar. Nah, di sini ada model login pembeli ya. Ini juga sama ya. Ini untuk melakukan autentikasi login pada si pembeli gitu ya. Jadi pada saat si pembeli nantinya itu akan memasukkan username ya. Jadi ini yang pertama kita buat dulu public function check login pembeli ya. Kita buat dulu inisiasi di sini dengan memasukkan dua variabel itu username dan juga password ya. Kemudian this db where username ya, username this db where password ya. Jadi pada saat si user nanti akan memasukkan username dan juga password ya, nantinya kedua data ini itu akan diperiksa terlebih dahulu dengan yang ada di tabel di database, yaitu tabel pembeli ya. Jika username atau juga password yang dimasukkan itu benar ya, maka dia akan dibawa ke tampilan home ya, akan dibawa ke tampilan home. Tetapi kalau misalnya tidak sesuai data yang ada dengan data yang ada di database, maka dia akan menampilkan pesan atau notifikasi seperti ini ya. Sama seperti tadi kita buat terlebih dahulu variabelnya di sini ya, di set flash data. Ini mana itu password atau username Anda salah, silakan ulangi kembali. Nah, nanti dia akan dibawa kembali ke login pembeli. Itu ya. Dan ini dan ini adalah tampilan ya, tampilan dari beberapa ini merupakan controller ya, controller dari tampilan yang ini nantinya itu menampilkan halaman-halaman dan juga beberapa proses data di dalamnya gitu ya. Nah, di sini adalah kelas tampilan ekstensi iController. Ya, kita buat terlebih dahulu yang menandakan bahwa dia ini merupakan controller. Nah, kemudian di sini public function construct, kemudian parent construct ya, ini dimana ini merupakan orang tua ya, orang tua dari public function ini atau orang tua dari function ini, yang dimana nantinya itu akan menuliskan di sini this load model pembeli, this load library form validation, yang dimana ini nantinya kita tampilkan yang dimana ini kita inisiasikan terlebih dahulu ya model dan juga library-nya ya, agar memudahkan kita dalam menggunakan modul form validation ini gitu ya. Nah, di sini public function index ya, ini di slot view untuk menampilkan halaman depan ya, di slot view login pembeli ya. Sudah tahu ya. Ini ya, jadi ini kami menggunakan dollar data tutup array promo ya, this model promo tabel promo. Jadi ini untuk menampilkan data promo, kemudian ini dollar data pesanan, this model pesanan tampil data untuk menampilkan pesanan ya, untuk menampilkan pesanan kita ya. Kemudian dollar data notif pesan, ini untuk menampilkan notifikasi pesanan gitu ya, bahwa memang nanti ada tampilannya di sini notifikasi berupa ada satu barang Anda yang belum di check out, segera lakukan check out. Nah, jadi seperti itu ya. Ini adalah dollar data sembako dan juga dollar data pembeli. Nah, ini ada public function cari produk. Nah, ini juga ini untuk menampilkan cari produk. Nah, ini seperti ya, yang tadi saya bilang ya, untuk melakukan pencarian melalui search bar ya, yang jadi mana nanti data yang dimasukkan di dalam form barang
ya, itu baik itu nomor produk atau nama produk, itu nantinya akan dikirimkan ke tabel produk untuk bisa ditampilkan data-data sesuai dengan sesuai dengan produk yang mereka cari di search bar, ya. Sini ada public function stok dapur, ya, makanan instan ini yang sudah saya bilang tadi, ya, melalui get data jenis produk itu untuk menampilkan beberapa produk kebutuhan si user tadi gitu pada saat mengklik salah satu menu kategori kebutuhan. Nah, ini tanpa pembeli, ya. Jadi ini merupakan sebuah login, ya, merupakan sebuah sign up, ya. Maaf, ini merupakan sign up. Ini mana nantinya itu pada saat si user ini memasukkan username, email dan juga password, ya, melalui this input post username, this input post email dan juga this input post password, yang dimana ketiga data ini nantinya itu akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel, yaitu adalah array insert, ya, yang dimana kita buat di sini query-nya itu adalah this model pembeli tambah pembeli, ya. Kita panggil di sini function dari tambah pembeli yang berasal dari model pembeli gitu, ya, dengan yang dimana kita akan memasukkan sebuah data array insert, ya, yang berisikan username, email dan juga password. Nah, nanti pada saat kita klik sign up, maka dia akan mengembalikan kita kembali ke login pembeli, ya, untuk melakukan login. Tuh. Di sini ada edit checkout, kemudian ini invoice produk, ya. Yang dimana ini melakukan untuk melakukan cetak bukti, ya, cetak bukti pesanan gitu. Nah, di sini config upload path ini merupakan config upload path, allow type sampai file name ini merupakan sebuah konfigurasi untuk gambar yang nantinya gambar yang ditampilkan gitu, ya. Nah, dimana kita menggunakan library upload, ya. Lalu di sini this form validation, this slot view tampilan pesanan pelanggan, ya, this slot view invoice data gitu, ya. Nanti dia akan menampilkan halaman invoice di dalamnya yang berisikan data-data ini, ya, termasuk juga gambar-gambar ini. Nah, public function edit data checkout, ya. Ini digunanya untuk melakukan edit data pada checkout. Seperti contohnya itu adalah memilih metode pembayaran, ya, kemudian memasukkan nomor rekening dan juga memasukkan bukti bayar, ya. Jadi inilah edit data checkout gitu, ya, yang ada di halaman checkout tuh. Nah, di sini ada tambah pesanan, ya, ketika kita ingin melakukan pemesanan barang, ya. Jadi di sini kita buat terlebih dahulu config dari gambar, ya, untuk menampilkan produk yang memang itu kita pesan tadi, ya. Kita menggunakan library upload, this form validation, ya. Nah, jika misalnya run, ya, it's true, maka this load view-nya itu akan menampilkan halaman checkout-nya langsung gitu, ya. Tapi jika tidak, maka this upload do upload image, maka dia nantinya itu akan melakukan. Nah, jadi pada saat upload image, nah, maka gambar dari produk yang kita pesan tadi itu akan dibawa langsung ke halaman checkout, ya, halaman checkout yang dimana gambar image file name dengan dimana di dalamnya terdapat nama filenya, ya. Nah, jadi kita buat dulu variabelnya untuk buat dulu query-nya di sini untuk bisa dimasukkan ke dalam atau yang bisa kita katakan itu adalah insert ke dalam database tabel pesanan, ya. Nah, nomor produk, this input post nomor produk, tanggal, this input post tanggal, waktu, nama produk, promo, username, alamat, jumlah barang, harga dan juga image, ya, atau gambar dari produk yang kita pilih tadi, ya. Nanti kita masukkan di sini this input post harga, kemudian dollar data jumlah barang. Nah, ini jumlah barang, ya. Jumlah barangnya ini ada berapa sih jumlah barang yang nantinya itu kita pilih gitu, ya. Kemudian ini data hasil, data harga, data jumlah barang. Jadi ini nantinya itu akan ditampilkan di halaman checkout, ya.
mulai dari jumlah barang, ya, jumlah barangnya itu ada berapa, kemudian hasil. Nah, hasil ini adalah merupakan total, ini merupakan biaya, ya, biaya seperti harga dari produknya, kemudian nantinya itu akan dikalikan dengan jumlah barang yang kita beli, itu berapa. Lalu kita nanti akan menambahkan pesanan, ya, ke dalam model pesanan tambah pesanan data, yang dimana nantinya itu akan dikirimkan ke database gitu. Nah, ini adalah my profile, ya, untuk menampilkan data akun dari si pembeli, ya. Ini edit konfirmasi, ya, untuk melakukan konfirmasi terhadap produk pesanan yang sedang kita pesan, ya. Seperti dengan pemberitahuan konfirmasi seperti statusnya itu adalah produk sedang dalam pengemasan, kemudian produk sedang dalam pengantaran gitu. Jadi seperti itu nanti, ya. Nah, ini konfirmasinya, ya. Nah, seperti saya bilang tadi. Jadi nanti dia akan memilihnya itu berdasarkan nomor produk gitu. Nah, ini akun si penjual, ya. Nah, ini login penjual, ya, untuk menampilkan halaman dari login penjual, sign up penjual untuk menampilkan halaman registrasi dari halaman registrasi penjual, akun registrasi akun penjual, ya. Nah, ini beranda penjual, daftar sembako, pesanan pelanggan. Nah, ini tambah penjual sama seperti tadi. Ini merupakan sebuah registrasi akun si penjual. Ini mana nantinya itu akan memasukkan nomor izin, nama toko, email, dan juga password dengan menggunakan query this input post nomor izin, ya. Ini sesuai dengan yang ada di value atau name yang ada di form, ya, nama toko, email, dan juga password. Ini mana nantinya keempat data ini akan dimasukkan ke dalam array insert. Nah, lalu nanti kita panggil this model penjual tambah penjual array insert, yang dimana array insert yang dimana ini kita ambil kita panggil model penjual, yang dimana di dalamnya terdapat tambah penjual untuk kita isi dengan data array insert, ya, yang berisikan 4 data ini. Nah, nanti akan setelah selesai, setelah klik login, maka dia akan kembali ke login penjual gitu untuk melakukan login kembali. Ini tambah produk, ya, edit produk. Ini juga sama, ini melakukan edit produk, edit produk, ya, ketika ingin melakukan perubahan nama, kemudian harga, kemudian jenis, ya, dan juga lain sebagainya. Jadi nantinya itu diambil berdasarkan update produknya itu diambil berdasarkan nomor produk gitu, ya, diambilkan berdasarkan nomor produk. Nah, ini adalah delete produk, ya. Jadi ini digunakan public function ini digunakan untuk menghapus produk yang produk yang dimiliki oleh penjual di tokonya tersebut gitu. Nah, ini adalah tampilan promo, ya. Ini adalah tambah promo, ya, hasil pendapatan. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, ya, bahwa si pembeli ini jadi si pembeli tadi, ya, pada saat melakukan login, ya, pada saat melakukan login. Nah, ini pada saat melakukan login, oke. Nah, pada saat melakukan login, ya, nantinya, ya, ketiga data ini, ya, yaitu berupa username, email, dan juga password, ya, nantinya itu akan dikirimkan ke kelas tampilan function tambah pembeli. Nah, tambah pembeli. Nah, jadi seperti ini nanti, ya. Nah, nanti dia akan memanggil login pembeli 1, ya. Nah, jadi nanti dia akan memanggil dari kelas login pembeli, kemudian login pembeli 1 untuk masuk ke halaman login pembeli ini, gitu, ya. Nah, jadi nanti secara otomatis seperti itu. Nah, login penjual itu juga sama, ya. Nanti dia akan dikirimkan ke tampilan login ke kelas login penjual, kemudian function login penjual 1, yang dimana nantinya itu akan menampilkan halaman login penjual setelah si penjual ini mendaftar akunnya, gitu, ya. Jadi seperti itu.
Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya akan lanjutkan pembahasan website. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan saya sebutkan script ya, saya jelaskan dari website keranjang sembako. Jadi di sini di halaman depan website keranjang sembako ini ya, nanti ada muncul logo keranjang sembako ya. Di sini warna di tulisan coklat. Di sini ada ini equation ya, jawab. Ini judul dari website dan sebuah sistem apa sini kan deskripsi dari website keranjang sembako. Dan ini ada lagi tampilan dan ini di sini sembako.com. Dan di bawahnya ini akan lebih dimiliki oleh website sembako ini, dimana salah satu di packing dengan sana diterima selama kepuasan. Dan di sini ada carousel. Ini di sini carousel ini menampilkan slide gambar sembako. Nah, jadi pembeli dan juga penjual ya sebelum masuk sembako mereka harus login dahulu ya, dimana mereka sebelum itu di option. Di sini kita klik aja salah satu option pembeli dan juga option penjual. Nah, jadi di sini kita akan kita di sini apakah masuk sebagai pembeli atau masuk sebagai penjual. Dan di sini kita pilih masuk sebagai pembeli ya. Jadi seperti ini ya tampilan loginnya nanti. Nah, jadi ketika kita klik sign up terlebih dahulu ya, masukkan username dan juga password yang kita punya dan klik sign up. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman login. Nah, jadi seperti ini ya, kita ketik ke nama ya, sudah jadi, dan ketik password, klik login. Oke, baik, di sini kita sudah masuk di halaman beranda keranjang sembako ya. Nah, jadi di sini ada dua notifikasi ya. Pertama, notifikasi ini ya, ini merupakan notifikasi ya, ini untuk memberitahukan kepada salah satu barang atau ini ya, ini mana itu belum melakukan check out, mana harus melakukan check out segera ya, seperti itu. Dan ini merupakan notifikasi ketika kita masuk halaman beranda keranjang sembako. Kita close saja. Dan di sini ini adalah promo dari website keranjang sembako ya, seperti ini. Nah, ini beberapa tampilan produk-produk yang kami yang di sini ya, banyak ya. Nah, jadi di sini kita akan mencoba mencari produk melalui search bar ya. Kita cari Domi ya, ketik Domi, yaitu ketik oke. Di sini kita sudah masuk ke halaman ya, sudah kita di dan Domi muncul produk Domi di sini. Kita cari lagi sirup. Oke. Di sini kita sudah masuk ya, sirup ya, sirup ABC dan sirup A. Nah, saya mau coba sekarang untuk klik pada
produk sesuai. Saya coba stok dapur. Oke, stok dapur. Nah, di sini ada beberapa produk dasar dapur, tapi ya stok dapur. Nah, untuk perlengkapan mandi ya. Nah, untuk perlengkapan mandi juga sama ya. Itu sabun, sampo, pasta gigi. Dan perlengkapan bersih lantai juga sama seperti produk kan bersih lantai di sini. Dan makanan sama. Dan beras juga sama. Di sini saya mau coba pesan salah satu barang. Selanjutnya kita pesan salah satu. Saya coba pesan nama sudah ya. Nah, jadi seperti pemesanan ya, alamat pesanan. Ini nanti coba pesanan jam dan cukup pesan. Di sini nama sudah ada, kita langsung saja isi alamat. Misalkan alamat kita barangnya itu 3 deh, kita simpan ke keranjang. Oke, nah di sini sudah masuk ke keranjang ya. Nah, setelah itu jika kita ingin langsung saja klik check out, masuk ke metode di sini saya mandiri aja ya. Punya itu masuk yang ya. Foto sendiri masuk foto buku bayarnya, masukkan sudah kita ini kita klik simpan dan bayar. Nah, di seperti ya itu akan seperti buku bayarannya, dan itu kita akan menuju ke proses halaman untuk memproses pesan. Oke, langsung saja klik mulai belajar, klik. Oke, kita di sini masuk ke nama ya, nama toko ya, password. Nah, jadi sebelum itu ketika si penjual ini belum memiliki akun, silakan sign up terlebih dahulu. Nah, di sini jadi silakan masuk nomor surat izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap toko tersebut ya, bahwa toko tersebut kan surat izin usaha sebelum usaha ya. Saya lagi ya, masukkan password dan klik daftar akun ya. Itu kita akan diarahkan kembali ke login. Di sini kita masukkan nama toko ya. Nah, sudah. Kemudian password, masukkan password, kita klik login. Oke, di sini kita sudah masuk ke halaman. Nah, jadi di sini ada ini kita ini menambahkan suatu produk ke dalam halaman Anda ini ya. Jadi saja ya. Kemudian di sini saya ya, saya ada ya, masukkan sirup marjan yang rasa, kemudian jenis produk dalam minuman, promonya ini ada bulan Ramadan, kemudian produk itu kita masukkan 17.000. Sudah kita pilih foto produknya ya. Nah, produk
Nah, lalu setelah itu kita klik ya. Oke, sukses berhasil menambah. Kita sudah berhasil menambah. Oke, nah jadi seperti ini ya tampilannya. Dan di sini ada lagi fitur promo. Nah, promo di sini ini kan penjual kita tambahkan promo-promo sedang berlaku di website yang sembako ini ya. Nah, si toko ini melakukan berikan promo spesial. Coba banner spesial. Nah, selanjutnya di sini ada fitur pesan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, merupakan pesanan yang sudah sampai ya. Nah, di sini kita langsung saja buat konfirmasi pesanan kita ya. Nah, jadi nanti si penjual itu akan langsung konfirmasi nih. Jadi setiap saat si penjual konfirmasi pesanan atau melakukan update pesan oleh si pembeli tersebut. Kita pesanan sedang mas ya, kita klik aja pesanan sedang mas. Oke, selanjutnya kita balik ke daftar pesanan ya. Nanti akan muncul di sini status pesanan seperti. Oke, sudah. Jadi di sini kita bisa langsung saja ya untuk cetak voice-nya ya, status pesanan ini pesanan sedang dalam proses pembahasan. Di sini bisa langsung saja cetak voice-nya ya untuk sebagai bukti. Nah, ini seperti ini ya. Kita bisa klik download ya. Nanti di sini ada klik download di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Bisa di download langsung dalam bentuk PDF ya. Jadi seperti itu. Di sini ada fitur daftar sembako. Ini fitur daftar sembako ini dimana si penjual itu bisa mengatur data-data untuk pesanan yang tersedia di toko. Jadi di sini ketika suatu habis, nah di sini mereka langsung saja edit produk, dan di sini kita klik saja status produk habis. Ini kita ketik aja habis, lalu kita klik update produk. Oke, nah jadi nanti otomatis nanti di sini muncul status produk itu habis. Lalu kita kembali nih home untuk mengecek apakah berhasil si status produk. Oke, ini seperti ya nanti ya. Akan seperti ini bahwa pesan itu habis, jadi ada tulisan merahnya gitu habis. Jadi mungkin itu saja bisa saya sampaikan, dan satu lagi ini merupakan halaman akun profil ya, halaman akun si ya, dia akan muncul dua pilihan ya, pilihan manual dan juga logout. Di sini toko abangnya sama itu seperti saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.